Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwah sekalian, para peserta pembelajaran bahasa Arab dengan metode teori kunci membaca dan memahami Arab gundul. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran ya di sesi yang kedua ini ya dengan judul 3 langkah mahir membaca dan memahami Arab gundul. Jadi dalam pembelajaran dalam kesempatan kali ini kita akan mengetahui ya secara global ya langkah-langkah apa saja yang diperlukan agar seseorang bisa membaca dan memahami Arab gundul. Setelah kita mengenal huruf ya, kata dan kalimat ya dalam bahasa Arab dan juga jumlah mufidah ya, kalimat sempurna. Selanjutnya kita mesti mengetahui bagaimana langkah agar mampu membaca dan teks Arab ya yang tidak bersakal atau gundul. Di dalam pembahasan ini saya akan memberikan gambaran umum langkah-langkah untuk dapat membaca dan memahami Arab gundul. Sebenarnya mudah ya, hanya diperlukan 3 langkah saja, yaitu pertama menentukan suatu bentuk kata ya atau sigot. Yang kedua mengetahui kedudukan kata dalam struktur kalimat ya atau yang disebut dengan mauqi. Nah, kemudian yang ketiga menerjemahkan sesuai prinsip-prinsip penerjemahan ya atau tarjamah. Ya, jadi tahapannya kita mengenal sigot dulu ya, sigot yaitu bentuk kata. Jadi sebagaimana tersusunnya ya suatu bahasa itu ya dimana suatu kalimat terdiri dari beberapa kata, kita harus mengenal kata satu persatu terlebih dahulu ya, bentuk-bentuknya yang disebut dengan sikot. Nah, setelah kita mengenal kata-kata yang ada dalam kalimat tersebut, lalu kemudian kita harus mengetahui kedudukannya. Karena kata ini apabila ada di dalam kalimat, dia memiliki kedudukannya masing-masing. Dan kedudukan itu nanti yang akan mempengaruhi keadaan akhir dari suatu kata tersebut. Ya, karena dalam bahasa Arab kata terakhir itu bisa berubah ya, nanti kita akan bahas secara lebih jauhnya. Nah, baru setelah kedua langkah ini berikutnya adalah bagaimana menerjemahkan. Langkah pertama diatasi dengan ilmu mufradat ya atau kosakata ya, dan ilmu tasrif tentang pecahan kata. Langkah kedua diatasi dengan ilmu nahu ya, nanti tentang kedudukan kata dalam struktur kalimat. Ya, jadi untuk langkah pertama ini diatasi dengan mufradat kosakata. Jadi nanti sejauh mana seberapa banyak kosakata yang sudah kita kuasai itu akan sangat mempengaruhi ya kemampuan kita di dalam membaca dan memahami Arab gundul. Nah, kemudian nanti dalam ilmu tasrif ya, karena tidak semua kata ada di dalam mufradat atau kamus ya, karena nanti ada kata-kata yang bisa melahirkan pecahan-pecahan yang itu semua dipelajari dalam ilmu tasrif. Yang baru kemudian mauqi ya diatasi dengan ilmu nahu, karena dalam ilmu nahu itulah yang nanti akan dibahas tentang kedudukan kata di dalam kalimat itu. Nah, dan langkah ketiga yaitu menerjemahkan ya, diatasi dengan menggabungkan ketiga ilmu tersebut. Ya, jadi menggabungkan 3 ilmu ini
Sehingga untuk bisa membaca dan memahami Arab gundul ini dibutuhkan ya 3 ilmu, yaitu mufradat, kosakata, yang kedua ilmu tasrif, dan yang ketiga ilmu nahu ya. Jadi 3 ilmu ini cukup untuk bisa membaca dan memahami Arab gundul secara dasar ya. Jadi pemahaman yang kita dapatkan inti dari kalimat tersebut ya melalui 3 ilmu ini. Untuk memahami ketiga langkah tersebut ya, saya akan menjelaskannya disertai contoh dari ayat Al-Qur'an berikut ini. Ya, misalnya saya berikan contoh di sini dari Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah ayat 25 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir ya di bawahnya sungai-sungai. Nah, mari kita bahas ya satu persatu ya ketiga langkah ini. Langkah pertama ya menentukan suatu bentuk kata atau sigot. Dalam membaca teks Arab gundul, pertama kali kita mesti mengenali bentuk suatu kata. Apakah ia berupa isim, fi'il, ataukah huruf. Nah, ini cara ini sudah kita latih di pertemuan sebelumnya yang menentukan isim, fi'il, ataukah huruf. Dimana ini yang disebut dengan sigot ya, bentuk kata itu. Jadi pertama kali kita harus mengenali apakah isim, fi'il, atau huruf. Selanjutnya kita mesti mengenali apakah kata tersebut jamid ya, tidak diambil dari kata lain, ataukah mustaq, diambil dari kata lain. Ya, jadi langkah berikutnya setelah kita tahu isim, fi'il, atau huruf, lalu kita harus bisa menentukan kata tersebut apakah jamid atau mustaq. Jika jamid, kata tersebut cukup kita ketahui dari kamus mufradat kosakata. Namun jika mustaq, tidak cukup diketahui dari mufradat, tetapi harus ditelusuri di dalam ilmu tasrif. Nah, jadi mengetahui jamid dan mustaq ini sangat penting untuk berikutnya kita melakukan penelusuran. Ya, jika jamid ya cukup dari kamus ya atau dari kosakata yang sudah kita ketahui, itu sudah selesai. Sedangkan apabila mustaq, dia punya bentuk-bentuk tersendiri yang harus ditelusuri di dalam ilmu tasrif gitu ya. Di dalam ilmu tasrif kita akan mengetahui proses pembentukan kata tersebut yang memiliki pola-pola tertentu dan memiliki pecahan-pecahan kata ya. Nah, kita terapkan dalam contoh ayat di atas. Nah, kita akan tentukan misalnya yang isim ya, yang termasuk isim dari kata-kata yang ada dalam ayat tadi. Nah, kita bagi yang isim ini ada yang jamid dan ada yang mustaq. Ya, yang jamid yaitu alladzina. Ya, kenapa disebut jamid ya? Karena memang tidak diambil dari kata yang lain, dia berdiri sendiri, tidak ada pecahan katanya. Alladzina ya, orang-orang yang, hum mereka ya, laki-laki ya, jannatin surga-surga, tahta di bawah, ha ya dia ya, al anhar ya sungai-sungai. Ini kata-kata ini jamid, cukup diketahui dari mufradat, tidak memiliki pecahan-pecahan. Kemudian yang mustaq dari isim ini, misalnya as-solihati, memiliki pecahan-pecahan yang mesti ditelusuri dalam ilmu tasrif. Jadi as-solihati ini disebut mustaq karena dia punya sigot ya. Itu misalnya dia sebagai isim fa'il. Nah, ini nanti dipelajari dalam ilmu tasrif. Untuk jama muannas ya, ada tambahan alif ta solihat. Ya, itu nanti bisa ditelusuri akar katanya misalnya dari
Sholaha yasluhu, ya, misalnya sholahan sholihun, nah dia sebagai isim fa'il. Nah, ini ditelusuri dalam ilmu tasrif. Kalau jamid, ya ini tidak perlu ditelusuri dalam ilmu tasrif karena tidak ada, ya. Nah, kemudian ya berikutnya yang fi'il, ya, bisa kita lihat. Nah, yang fi'il ini ada yang mustaq, ya. Yang mustaqnya yaitu Bashir, ya, Bashir, berikanlah kabar gembira, ya, amanu, ya, mereka orang-orang yang telah beriman, amilu, ya, mereka yang telah beramal soleh, tajri, ya, mengalir. Nah, ini mustaq, ya, yang memiliki pecahan-pecahan, ya, yang mesti ditelusuri di dalam ilmu tasrif, ya. Nah, kemudian nah ini untuk yang fi'il ini, ya, tidak ada yang jamid, ya. Jadi memang fi'il itu, ya, secara asal ya seluruhnya adalah mustaq, ya, tidak ada yang jamid. Jadi fi'il itu setiap kita menemukan fi'il, ya, itu bisa kita telusuri dalam ilmu tasrif, ya. Nah, kemudian huruf, nah sebaliknya huruf ini tidak ada yang mustaq, semuanya jamid, misalnya wa, anna, la, min, ya. Cukup diketahui dari mufradat, tidak memiliki pecahan-pecahan, ini tidak ada pembahasan huruf ini dalam ilmu tasrif. Dari keterangan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa isim itu ada yang jamid dan ada yang mustaq. Sedangkan fi'il seluruhnya mustaq kecuali fi'il-fi'il yang tidak berkaitan dengan waktu yang disebut dengan fi'il jamid. Bagaimana kita ketahui bahwa yang namanya fi'il itu adalah suatu lafaz yang memberi arti, ya, pada dirinya sendiri yang bisa disertai waktu. Jadi fi'il itu harus bisa disertai waktu. Sedangkan ini tidak disertai waktu, ya, maka disebut fi'il jamid. Seperti ini, ma sebaik-baik, bisa seburuk-buruk, laisa bukan atau tidak, ya, artinya itu. Dan huruf seluruhnya jamid. Jadi hanya sedikit yang disebut dengan fi'il jamid itu. Nah, itu langkah yang pertama, ya. Langkah kedua, mengetahui kedudukan kata dalam struktur kalimat atau mauqi. Setelah kita memahami bentuk setiap kata, selanjutnya kita mesti mengetahui tersusunnya suatu kalimat yang terdiri dari kata-kata tersebut. Suatu kata jika telah berada di dalam struktur kalimat, ia telah memiliki kedudukan khusus yang disebut dengan mauqi, yang berpengaruh terhadap kondisi akhiran katanya. Maka di sini kita mesti bisa menentukan suatu kata itu, ya, apakah mabni akhiran katanya tetap atau mu'rab akhiran katanya berubah. Ya, jadi untuk langkah kedua ini yang menentukan kedudukan, kita harus mengetahui dulu apakah kata tersebut akhirannya bisa berubah ataukah tidak. Kalau yang bisa berubah disebut mu'rab. Kalau yang tidak bisa berubah disebut mabni. Lalu apa kedudukannya di dalam i'rab? Nah, setelah kita mengetahui mu'rab atau mabni suatu kata itu, baru kita mesti mengetahui kedudukannya di dalam i'rab itu apa. Kedudukan i'rabnya. Nah, jika isim, nah nanti ini yang akan dipelajari dalam kedudukan i'rab, ya. Jika isim apakah marfu, mansub atau majrur? Nah, ini adalah istilah, ya, yang nanti mesti kita pelajari. Istilah bagi kedudukan kata tersebut, ya, di dalam i'rabnya, di dalam perubahan akhiran katanya itu bisa
ada 3 kemungkinan untuk isim, ya bisa dia itu dalam keadaannya marfu, mansub ataukah majrur. Jika fiil apakah marfu, mansub atau madzum? Ya, jadi bedanya kalau isim itu marfu, mansub, majrur, sedangkan fiil marfu, mansub dan madzum. Jadi majrur itu kekhususan bagi isim ya. Sedangkan madzum kekhususan bagi fiil. Sedangkan huruf ya tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Jadi huruf itu tidak perlu nanti tidak perlu dicari kedudukannya apa. Ini dia tidak punya kedudukan dalam kalimat karena memang dia mabni seluruhnya. Huruf itu mabni, tidak bisa berubah akhirannya. Kedudukan kata inilah yang akan kita pelajari di dalam ilmu nahu. Jadi ini hanya untuk gambaran saja ya terlebih dahulu agar kita paham ya langkah-langkah seperti apa yang harus kita lakukan ya untuk bisa membaca demi Arab gundul ini. Nah, mari kita terapkan ke dalam contoh ayat di atas ya. Dengan membagi isim fi'il dan huruf itu dan kita klasifikasikan mana yang mabni dan mana yang mu'rab. Kita lihat dari isim ya, yang mabni dari isim-isim itu adalah alladzina. Nah, alladzina ini disebut mabni karena akhiran katanya itu huruf nun di sini dengan harokat fathah. Ini tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah menjadi alladzinu, alladzini, tidak bisa. Dia tetap dalam satu keadaan. Begitu juga hum, tidak bisa berubah jadi humu, huma, humi ya. Akhiran katanya tetap tahta, tahti. Nah, sebenarnya asalnya ini tahta ya karena ada min sebelumnya jadi dia tahti. Tapi tidak dianggap sebagai perubahan yang terkategori sebagai murob ya, tapi dia tetap disebut mabni. Ya, dia pengecualian kalau ada min saja jadi tahti, kalau selain itu tidak bisa berubah tahta ya. Kemudian ha juga mabni ya. Kemudian yang mu'rabnya misalnya as-solihati. Nah, ini bisa berubah as-solihati ini, cuman perubahannya hanya 2, bisa as-solihatu dan as-solihati. Ya, nah nanti misalnya kita sesuaikan dengan perubahan tadi ya, marfu, mansub, majrur untuk isim. Nah, nanti kita bisa katakan untuk bentuk marfu'nya misalnya untuk as-solihat. Untuk marfu'nya itu tandanya pakai dhammah as-solihatu. Ya, itu disebut kondisi marfu'nya dengan tandanya dhammah. Nanti mansubnya ya dengan kasroh as-solihati ya, kondisi mansubnya dengan dengan kasroh. Nah, untuk majrurnya juga sama dengan kasroh solihati juga karena dia tidak menerima fathah. Karena ini disebut macam isim murabnya jamu muannats salim ya, seperti nanti akan kita pelajari. Jannatin juga sama ya, ini berubahnya 2, jannatun dan jannatin, dhamma dan kasroh, tidak bisa nerima fathah. Nanti kita katakan marfu'nya jannatun ya dengan dhamma, mansubnya jannatin dengan kasroh, majrurnya jannatin dengan kasroh juga. Al-anharu, nah sedangkan al-anharu ini bisa berubah kepada 3 perubahan, yaitu dhamma, fathah, dan kasroh. Al-anharu, al-anharu, al-anhari. Nah, maka kita katakan ya marfu'nya al-anharu ya tandanya dhamma, mansubnya al-anharo tanda mansubnya fathah, dan majrurnya al-anhari tanda majrurnya kasroh. Ya, jadi bisa berubah-ubah tergantung kedudukan posisinya di dalam kalimat. Ya, nanti dalam ilmu nahu akan diketahui ya kapan dia harus dibaca dhamma, fathah, kasroh. Ya, ini adalah pembahasannya ilmu nahu. Nah, kemudian untuk fi'il ya kita lihat ada yang mabni, basyir. Nah, ini tidak bisa berubah ya, akhirannya sukun tetap sukun. Basyir ya. Amanu ini akhiran ininya huruf aslinya alif mim nun. Sedangkan huruf waw dan alif ini tambahan, jadi dilihatnya adalah huruf nunnya ya, huruf asli ya yang terakhir.
Nah, dia dhammah tidak bisa berubah. Amanu, ya. Amilu juga sama. Huruf lamnya itu dhammah. Jadi disebut mabni, ya, tetap dalam satu keadaan, ya, tidak bisa berubah. Nah, sedangkan yang murab misalnya tajri. Nah, di dalam fiil ada yang murab. Bisa berubah-ubah tergantung posisi, ya. Ini bisa tajri, bisa tajriya, fathah, tapi tidak bisa dhammah karena dia pakai ya, ya. Sedangkan untuk fiil yang lainnya nanti yang bisa berubah, ya, ada, ya, banyak. Yang lainnya misalnya kalau ya jelisu misalnya bisa berubahnya itu ya jelisu, ya jelisa, ya jelis, ya gitu. Sedangkan tajri karena memang huruf ya akhirnya ini ada sedikit perbedaan, ya, untuk irobnya, perubahannya. Misalnya kalau ya jelis, ya jelisu, ya marfu'nya itu ya jelisu tanda marfu'nya doma, mansubnya ya jelisa, ya tanda mansubnya fathah, madzumnya ya jelis tanda madzumnya sukun. Nah, sedangkan karena ini ya, ini agak berbeda, ya. Tajri, ya nanti marfu tanda marfunya misalnya domah yang kodaro tersembunyi di atas ya karena tidak nampak. Ini dalam pembahasan huruf ya ini yang agak berbeda, ya. Untuk mansubnya tajriya, ya tanda mansubnya fathah. Untuk mazumnya jadi tajri, ya-nya hilang, huruf ilatnya, huruf ya-nya dihilangkan kalau untuk mazum. Jadi dalam perubahan, ya, fi'il yang murab ini perubahannya akan tetap kepada 3 macam ini, marfu, mansub, dan mansub, ya. Jadi ini untuk gambaran dulu, ya, nanti secara lebih mendalamnya akan kita pelajari masing-masingnya. Sedangkan huruf semuanya mabni, tidak ada yang murab, ya, wa, anna, la, min, ya, tetap dalam satu keadaan. Dari keterangan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa isim itu ada yang murab dan ada yang mabni, ya. Isim ada yang murab dan mabni. Begitu pula fiil ada yang murab dan ada yang mabni, ya. Fiil murab mabni, sedangkan huruf seluruhnya mabni. Nah, itu langkah kedua, ya. Nah, nanti kenapa ini misalnya marfu, mansub, majrur, ya, untuk isim, lalu marfu, mansub, majzum untuk fiil. Nah, ini nanti akan tergantung kepada kedudukan itu, posisinya itu. Ya, misalnya kalau marfu, dia posisinya sebagai subjek, ya, fa'il disebutnya itu. Kalau misalnya mansub, ya fathah, dia posisinya karena jadi objek. Itu yang disebut kedudukan-kedudukan itu maksudnya adalah seperti itu. Nah, itu akan dipelajari, ya, secara mendalam di dalam ilmu nahwu. Langkah ketiga, menerjemahkan sesuai prinsip-prinsip penerjemahannya atau tarjamah. Langkah berikutnya, untuk dapat memahami teks Arab yang kita baca, kita mesti mampu untuk menerjemahkannya dengan benar. Proses penerjemahan ini akan terjadi secara bertahap, yaitu dimulai dengan mengetahui arti dasar suatu kata yang kita ketahui dari mufradat. Jadi sebagaimana yang sebelumnya dijelaskan, ilmu, ya, dari mulai mufradat, kosakata, dari situ kita sudah tahu terjemahnya secara arti dasarnya. Nah, setelah itu mengetahui arti kata sesuai pecahannya yang diketahui dari ilmu tasrif. Nanti ketika kita mempelajari ilmu tasrif, ya, menelusuri kata mustaq di dalam tasrif itu, nah, ada sigo atau bentuk-bentuk, ya, dalam ilmu tasrif itu, dan bentuk-bentuk itu memiliki makna-makna tersendiri. Sehingga kita menerjemahkan masing-masing bentuk itu sesuai dengan terjemah di dalam bentuk tasrifnya, ya. Dan selanjutnya mengetahui arti setiap kata yang tersusun dalam suatu kalimat secara bersambung dengan memperhatikan kedudukannya yang diketahui dari ilmu nahwu. Nah, setelah itu kita mempelajari ilmu nahwu, ya, ketika kata-kata itu tersusun dalam satu kalimat. Nah, masing-masing kata punya kedudukan tadi, posisi tadi. Nah, kedudukan dan posisi ini akan berpengaruh kepada makna, ya. Lalu kita menghubungkan terjemah antara kata-kata tersebut dalam kalimat.
bagaimana menerjemahkan secara menyambung, ya, berkesesuaian antara satu kata dengan kata yang lainnya, ya. Nah, itu akan menghasilkan penerjemahan yang benar, ya, berdasarkan ketiga ilmu ini, ya, mufradat, tasrif, dan nahwu ini. Untuk menyambungkan makna setiap kata dalam kalimat, diperlukan proses pengalihan dari struktur bahasa Arab ke struktur bahasa yang akan kita terjemahkan. Karena setiap bahasa memiliki strukturnya masing-masing. Jika tidak memperhatikan hal ini, bahasa terjemahan akan terasa rancu dan tidak dapat dipahami. Jadi dalam menerjemahkan tentu harus disesuaikan dengan struktur bahasa yang kita terjemahkan. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, ya, itu urutannya kan SPO, ya, subjek, predikat, objek. Nah, dalam bahasa Arab itu antara subjek, predikat, dan objek itu bisa dirubah-rubah posisinya. Seperti yang sudah sebelumnya kita pelajari, misalnya al-waladu yaqra'ul Quran. Al-waladu anak laki-laki, yaqra'u membaca Al-Quran. Nah, bisa juga dia dibalik, ya, posisinya dirubah, yaitu yaqra'u dulu, yaqra'ul waladul Qur'ana. Nah, ketika menerjemahkan itu terjemahnya harus sama karena struktur bahasa Indonesia itu harus mengikuti pola SPO tadi. Selain itu, kita perlu memilih arti yang tepat dari satu kata yang sesuai dengan konteks pembicaraan. Jadi nanti dalam bahasa Arab ini ada yang disebut dengan kata yang mustarok. Satu kata punya banyak arti. Nah, ketika artinya banyak itu, dalam menerjemahkan kita harus memilih arti yang paling sesuai, ya, dengan konteks pembicaraan, ya, dalam teks yang kita baca itu. Mana yang lebih tepat. Karena dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan kata mustarok, ya. Satu lafaz memiliki banyak arti, juga perlu memperhatikan sinonim dan antonim kata, ya. Ma'rifah nakiroh, ya, faidah, bab tasrif, ini semuanya akan kita pelajari dalam buku ini. Makna-makna huruf dan isim yang mirip huruf, ya, dan memahami uslub. Nanti huruf-huruf itu justru bahkan satu huruf bisa melahirkan banyak arti, banyak fungsi makna, ya. Misalnya huruf ba itu ada 14 maknanya. Nah, itu kita harus pandai di dalam memilih dari arti yang banyak tersebut, ya, sesuai dengan konteks pembicaraan. Nah, dan juga memahami uslub, gaya bahasa yang digunakan dalam bahasa Arab. Jadi nanti ada gaya bahasa, ya, cara pengungkapan, ya, dalam bahasa Arab itu juga perlu dipahami, ya, kaitannya dengan menerjemahkan. Untuk memahami lebih jauh maksud-maksud teks Arab, ya, suatu teks Arab, sebenarnya masih diperlukan ilmu lain seperti ilmu balaghah yang membahas tentang uslub, gaya bahasa yang lebih luas untuk mengungkapkan berbagai makna. Jadi uslub, gaya bahasa ini nanti secara lebih luas akan dibahas dalam ilmu balaghah, tapi itu ilmu lain, ya, yang sebenarnya lebih kepada nanti bagaimana bahasa ini disusun secara lebih indah, ya, sesuai sastra. Tapi untuk dasar, ya, namun pembahasan dalam buku ini memfokuskan pada kemampuan membaca dan menerjemahkan dengan pemahaman dasar yang cukup dengan bekal 3 ilmu, yaitu mufradat, tasrif, dan nahwu. Jadi banyak nanti ilmu-ilmu lain sebetulnya untuk lebih jauh dalam memahami teks Arab ini, tapi secara dasar 3 ilmu inilah yang sebetulnya kita perlukan, ya. Nah, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan prinsip-prinsip penerjemahan, nanti akan dibahas secara khusus, ya, di dalam babnya. Yang pertama, menerjemahkan sesuai dengan mufradat, ilmu tasrif, dan ilmu nahwu. Yang kedua, menerjemahkan sesuai struktur bahasa terjemahan. Yang ketiga, memperhatikan kata mustarok, ya, satu lafaz banyak arti, dan memilih arti yang paling tetap, yang paling tepat sesuai konteks pembicaraan.
Yang keempat, memperhatikan sinonim kata atau muradif dan antonim ya, tadod. Memperhatikan kata ma'rifah dan nakiro. Memperhatikan fawaid ya, faedah makna dari bab tasrif ya. Kemudian nomor 7, memperhatikan mana-mana huruf dan isim yang mirip huruf. Dan yang kedelapan, memperhatikan gaya bahasa atau uslub dalam bahasa Arab, khususnya yang dibahas di dalam ilmu nahu. Jadi 8 prinsip penerjemah ini nanti akan dibahas secara khusus beserta dengan contoh-contohnya ya. Jadi inilah 3 langkah yang harus kita pahami di awal ya, sebelum nanti kita akan satu persatu ya menapaki ya langkah-langkah ini yang bertujuan untuk mampu membaca dan memelihara gundul. Dan di sini saya sebutkan definisi ya dari istilah-istilah yang sudah kita lewati agar menguatkan pemahaman kita. Yang pertama, ilmu tasrif ya. Ilmu tasrif itu didefinisikan ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu abniyatil kalimatil lati laisat bi'irabin. Ilmu tasrif ya, atau ada juga yang mengatakan sorob, tapi yang lebih tepat sebenarnya tasrif ya. Ilmu tentang dasar-dasar yang diketahui dengannya bentuk-bentuk kata yang bukan irob. Jadi yang mempelajari bentuk kata ya, makanya tadi ya untuk menjawab langkah pertama yaitu menentukan sigot. Ya, itu ilmu tasrif itu diperlukan dalam rangka itu. Kemudian ilmu nahu ilmun biqawaninin yu'rafu biha ahwalu tarakibil arabiyyati min al-i'rabi wal bina'i wa ghairihima. Ilmu nahu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang diketahui dengannya keadaan susunan kalimat bahasa Arab berupa i'rab dan bina dan yang lainnya. Nah, jadi wilayah pembahasan ilmu nahwu itu susunan kalimat. Jadi kalau sudah tersusun menjadi suatu kalimat. Kalau masih dalam satu kata itu belum bisa ya menjadi pembahasan ilmu nahwu. Ya, jadi dia harus sudah tersusun dalam kalimat. Karena dalam ilmu nahwu itulah nanti akan dipelajari perubahannya. Apakah akhirnya berubah atau tidak, lalu kedudukannya apa ya yang mempengaruhi perubahan tersebut. Kemudian istilah jamid ya, seperti tadi dalam menentukan sigot ya, kata itu ada yang jamid, ada yang mustaq. Nah, jamid itu malam yukhad min ghairihi, yang tidak diambil dari kata yang lain, berdiri sendiri ya, dia tidak ada pecahan. Ya, sedangkan mustaq sebaliknya ma'ukhidha min ghairihi, yang diambil dari kata yang lain, sehingga bisa ditelusuri asal usulnya ya, akar katanya, perubahan-perubahannya seperti apa ya, pecahan-pecahannya, dan bisa melahirkan bentuk-bentuk ya atau sigot-sigot ya tertentu yang dipelajari dalam ilmu tasrif. Nah, kemudian istilah i'rab. Nah, ini yang dalam pembahasan ilmu nahwu tadi di langkah yang kedua ya, menentukan kedudukan kata dalam struktur kalimat. Nah, kita harus bisa menentukan kata itu mu'rab atau mabni. Nah, makna i'rab itu taghyiru awahiril kalimi bisababi dukhulil amili. Perubahan akhiran kata disebabkan masuknya amil, kata lain yang memberi pengaruh. Ya, amil itu maknanya kata lain yang bisa memberi pengaruh. Jadi kata itu bisa berubah ya. Misalnya muslimun, musliman, muslimin berubah. Itu dipengaruhi oleh kata lain. Misalnya kalau sebelumnya ada ja'a, berarti dia muslimun. Ya, karena jadi pelaku ya, subjek, muslimunnya harus domah misalnya. Kalau sebelumnya ada ro'a itu saya telah melihat, maka harus musliman karena jadi objek. Itu dipengaruhi oleh kata yang lain. Nah, sedangkan albina luzumu awahiril kalimi halatan wahidatan. Ya, tetapnya akhiran kata dalam satu keadaan, ya dia tetap tidak berubah-ubah ya. Sehingga dalam posisi apapun ya keadaannya, cara membacanya tetap sama ya. Itu yang disebut dengan bina ya. Kalau isimnya atau kata tersebut yang memiliki sifat bina disebut mabni. Ya, kata yang memiliki sifat i'rab disebut mu'rab.
Sebelum lebih jauh mempelajari teori-teori dan praktek penerapan ilmu tasrif dan nahwu, terlebih dahulu pembelajar mesti akrab dan banyak mengenal kosakata bahasa Arab yang disebut dengan mufradat yang diketahui dari kamus, baik dari yang disusun ya secara tematik ya maupun sesuai huruf hijaiyah ya, maksudnya kamus yang sesuai huruf hijaiyah ya susunannya itu. Karena sebagian besar kemampuan membaca Arab gundul dipengaruhi oleh kosakata bahasa Arab. Jadi sebelum ilmu tasrif dan nahwu ini kosakata kita ya, makanya saya mengajarkan sebelum masuk ke buku ini ada buku bahasa Arab dasar dulu, yaitu dalam rangka untuk menguasai paling tidak kosakata dasar terlebih dahulu ya sebagai bekal. Adapun ilmu tasrif, ia hanya membahas pola-pola suatu kata dan pecahan-pecahannya. Dan ilmu nahwu hanya membahas keadaan huruf akhir dari suatu kata. Ya, jadi perannya seperti itu antara ketiga ilmu itu. Jadi paling awal adalah kosakata dulu ya, diperbanyak penguasaannya, hafalannya. Nah, dari situ nanti jadi bekal kita bisa membaca Arab gundul. Nah, untuk latihan di pelajaran yang kedua ini, terjemahkan teks berikut ini per kata ya, karena kita akan menguasainya per kata dulu ya, untuk mengukur sejauh mana ya, seberapa banyak kosakata yang sudah kita ketahui. Nanti kalau ada yang belum kita ketahui ya cari di kamus atau dari mempelajari yang sudah diketahui. Nah, ini sudah saya pisahkan ya per kata, tinggal nanti ditulis terjemahannya ya di dalam kotak ini, dalam kolom ini ya, untuk tugas pelajaran yang kedua ini ya. Nah, seperti itulah ya untuk materi pelajaran kedua ini, mengetahui ya secara umum, secara global ya bagaimana langkah dalam mempelajari agar kita mampu membaca dan Arab gundul ya. Sekali lagi langkahnya yang pertama adalah menentukan suatu bentuk kata atau sigot ya yang diatasi oleh ilmu mufradat dan tasrif, lalu mengetahui kedudukan kata dalam struktur kalimat yang diketahui dari ilmu nahwu ya, diatasi dengan ilmu nahwu. Dan yang ketiga, menerjemahkan sesuai dengan prinsip penerjemahan dengan menggabungkan ya ketiga ya ilmu tersebut. Demikian ya pembelajaran di sesi kali ini ya, mudah-mudahan menambah ilmu dan kepahaman ya bagi kita semua ya, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.